Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Baik, kami persilahkan kelompok untuk presentasi hari ini. Silahkan. Kelompok berapa? Halo? Kelompok 5, Bapak. Silahkan ya, dimulai dari sekarang. Udah? Siapa ini? Berarti nggak siap ini. Ayo, siapa ini yang maju itu siapa kelompok 5 itu? Sudah, Bapak, tapi ini ada kendala support-nya, Bapak. Ayo silahkan, makanya di trial dulu sebelum Kelompok presentasi. 5, Bapak. Ayo silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan. Ayo Re, moderator dibuka dulu biar nggak kosong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 memberikan hasil tugas kami mengenai reformasi hukum di Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, perkenalkan saya Nanda Nazila Rusli selaku moderator, kemudian ada Nur Aini Ningtyas, Afalia Ade Riwayanti, Husnul Khotimah, dan Muhammad Holki. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tias. Baik, untuk materi pertama, pengertian reformasi hukum. Reformasi hukum adalah suatu proses sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan tatanan hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan aspirasi masyarakat. Proses ini mencakup perubahan substansi hukum, implementasi peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Reformasi hukum di Indonesia dimulai secara signifikan setelah era reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis politik dan ekonomi, serta tuntutan masyarakat untuk mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merajalela. Next.
Dalam konteks ini, reformasi hukum tidak hanya sekedar perubahan regulasi, tapi juga mencakup transformasi budaya hukum dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat berfungsi secara independen dan efektif. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, reformasi hukum menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan reformasi hukum di Indonesia. Reformasi hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Korupsi menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum yang adil karena dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, lambatnya proses hukum dan rendahnya transparansi dalam sistem peradilan juga menjadi tantangan serius yang menghambat upaya reformasi hukum. Kemudian pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan juga menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi hukum. Masyarakat dalam proses peradilan juga menjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan sistem hukum menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses hukum, sehingga memperburuk situasi pelaksanaan reformasi. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam sistem peradilan, baik sebagai pemegang kepentingan maupun sebagai pengawas kinerja lembaga peradilan. Faktor pendorong dalam pelaksanaan reformasi di Indonesia sangat beragam dan saling terkait, mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor pendorong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk memperkuat demokrasi merupakan faktor utama yang mendorong reformasi. Sejak era reformasi 1998, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam proses politik dan penegakan hukum yang terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial. Yang kedua, masalah korupsi menjadi pendorong utama lainnya. Yang ketiga, kebutuhan akan kepastian hukum juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Yang keempat, penguatan lembaga penegak hukum adalah langkah penting dalam mencapai reformasi yang efektif. Yang kelima, budaya hukum di masyarakat juga menjadi faktor pendorong yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan keadilan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses reformasi. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Husnul. Baik, selanjutnya yaitu kondisi sistem hukum dan penegak hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia, negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan, yakni hukum perdata atau civil law, hukum agama, hukum adat, hukum Islam mengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Di Indonesia, penegak hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena faktor budaya. Tantangan lain yang dihadapi penegak hukum di Indonesia adalah adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penegak hukum di Indonesia juga telah mengalami beberapa kemajuan. Salah satu kemajuan yang telah dicapai adalah adanya reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi hukum
ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga penegak hukum, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, penegak hukum di Indonesia juga telah didukung oleh berbagai upaya dari masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya hukum, serta semakin aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum. Baik, saya berikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novalia. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam mendukung reformasi hukum. Peran masyarakat dalam mendukung reformasi hukum di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Beberapa peran utama masyarakat dalam proses ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Yang kedua, sosialisasi dan pendidikan hukum. Yang ketiga, membangun kesadaran hukum. Dan yang keempat, pengawasan terhadap penegakan hukum. Peran-peran ini penting untuk memastikan reformasi hukum berjalan sesuai harapan dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Holki. Silakan. Baik, terima kasih. Terus materi yang selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai reformasi hukum yang efektif. Langkah strategis untuk mencapai hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek seperti pengembangan kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendidikan hukum, serta kolaborasi antara lembaga. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah strategis tersebut. 1, yaitu pembentukan kerangka hukum yang kuat dan relevan. Terus yang kedua, penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, edukasi hukum kepada masyarakat. Terus yang keempat, kolaborasi antar lembaga. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu reformasi hukum menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terdapat pula prospek pengembangan sistem peradilan yang memberikan harapan bagi peningkatan aksesibilitas dan efektivitas peradilan. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melanjutkan dan memperkuat upaya reformasi hukum guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan keadilan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses reformasi. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak sipil sangat penting untuk membangun budaya hukum yang kuat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendorong ini, pelaksanaan reformasi hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 5. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya persilakan Neki Anida. Baik, terima kasih. Saya Meki Anida Rahmatila, perwakilan dari kelompok 1. Jadi di PPT kalian tadi ada materi yang berisikan tentang reformasi hukum di Indonesia dimulai secara signifikan setelah era reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis politik dan ekonomi serta tuntutan masyarakat untuk mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merajalela. Jadi yang saya tanyakan kepada pemakalah adalah, jadi selama ini apa sih kontribusi reformasi dari dulu hingga sekarang? Kalau masih ada praktik-praktik kotor KKN tersebut yang masih merajalela hingga sekarang.
Toh adanya reformasi juga tuntutan masyarakat untuk mengakhiri praktik KKN tersebut. Dan reformasi juga dimulai sejak tahun 1998 hingga sampai sekarang, tapi praktik KKN masih berjalan dan merajalela di mana-mana. Jika memang praktik kotor KKN tersebut yang merajalela sudah hampir menjadi budaya kita, lalu apa sih upaya dan solusi untuk menanganinya? Dan jika kasus KKN tersebut mudah usai apabila adanya uang yang membungkam, bagaimana juga upaya serta solusi penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Meki. Untuk pertanyaannya mungkin nanti dikirim ya di grup mata kuliah. Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu saya persilakan Amanda Putri Saskia. Baik, mohon izin. Perkenalkan, saya Amanda Putri Saskia dari perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, singkat saja, yang ingin saya tanyakan itu apa saja sih tantangan terbesar dalam mewujudkan reformasi hukum itu di Indonesia ini? Jadi tantangan terbesarnya itu apa saja dalam reformasi hukum gitu? Mohon maaf, boleh diulangi sekali lagi. Jadi, apa saja tantangan terbesar dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia? Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Amanda. Untuk penanya selanjutnya, saya persilakan Saudari Alia Rahma. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Safira, perwakilan dari kelompok 4. Kan tadi itu disebutkan di PPT tentang hambatan dalam melaksanakan reformasi hukum, salah satunya itu tidak adanya transparansi hukumnya. Nah, menurut pemakalah, apakah hukum di Indonesia ini sudah dilaksanakan secara transparan? Dan apakah transparansi hukum itu sangat berpengaruh bagi masyarakat agar mereka mau mematuhi hukum? Itu aja. Baik, terima kasih Saudari Alia. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Persilakan. Ya, silakan Saudari Sabrina. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Sabrina Marjani. Pertanyaannya, bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung reformasi hukum di Indonesia? Terima kasih. Mohon maaf, ini Saudari Sabrina sudah selesai bertanya apa ini jaringan ya? Soalnya pertanyaannya kayaknya tadi belum selesai. Saya ulang pertanyaannya. Ya, boleh. Pertanyaannya, bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung reformasi hukum di Indonesia? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu.
Silakan direspon. Terlalu lama ini. Baik, Bapak, Dan ini lagi dicari jawaban. nah, kayak gitu fungsi moderator sambil mereview pertanyaannya supaya yang lain juga bisa ingat kembali di review. Ada 3 penanya, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu loh. Jadi fungsi moderator sambil mengingatkan kembali pertanyaannya. Terus yang jawab nanti siapa ini? Ya, silakan. Ya, baik. Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Saskia akan dijawab oleh Saudari Husnul. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Saskia, yaitu apa saja tantangan terbesar dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia? Beberapa tantangan terbesar dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia yaitu yang ke-1, korupsi. Korupsi dapat merusak integritas lembaga hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Misalnya, korupsi yang terjadi di berbagai lapisan pemerintah dan sistem peradilan. Yang kedua, akses terbatas terhadap keadilan. Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak dapat memperoleh akses yang setara terhadap sistem peradilan. Hal ini disebabkan oleh biaya pengacara yang mahal dan kurangnya layanan bantuan hukum di daerah-daerah pedalaman. Yang ketiga, lambatnya proses peradilan. Perkara hukum seringkali memakan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Lambatnya proses peradilan juga dapat memicu frustasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Yang keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum karena kurangnya kesadaran maupun karena faktor budaya. Pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kelima, masalah moral dan etika. Lemahnya substansi perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional, dan defisit etika moral juga merupakan tantangan yang signifikan dalam reformasi hukum. Baik, untuk Saskia, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Husnul. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Pertanyaannya, hambatan dalam melaksanakan reformasi hukum, yakni salah satunya adalah tidak adanya transparansi hukum. Menurut pemakala, apakah hukum di Indonesia sudah dilaksanakan secara transparan, dan apakah transparansi hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat agar mereka mau mematuhi hukum? Benar. Transparansi hukum di Indonesia masih merupakan isu yang kompleks dan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan transparansi, seperti implementasi direktori putusan Mahkamah Agung yang telah mengumpulkan putusan sampai bulan Agustus 2023. Kurangnya transparansi hukum masih menjadi salah satu hambatan utama dalam reformasi hukum. Kurangnya transparansi hukum di Indonesia yaitu yang pertama karena kelemahan prosedur hukum. Salah satunya aspek yang mencolok adalah ketidakjelasan prosedur hukum. Yang kedua, praktek korupsi. Praktek korupsi di tingkat aparatur hukum merugikan prinsip-prinsip keadilan, menempatkan hukum dalam posisi yang rentan terhadap manipulasi. Yang ketiga, keterbatasan akses informasi. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum ini juga merupakan tantangan yang signifikan. Lalu pengaruh transparansi hukum bagi masyarakat. Transparansi hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat agar mereka mau mematuhi hukum. Dengan transparansi, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana proses hukum berlangsung. Yang pertama yaitu
Peningkatan kesadaran hukum. Melalui transparansi, masyarakat dapat memahami aturan hukum, prosedur, dan kebijakan dengan lebih baik. Yang kedua, memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum. Transparansi hukum juga membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan hukum dan meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum. Namun, untuk mencapai transparansi yang optimal, diperlukan langkah-langkah reformasi struktural yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan transparansi hukum di Indonesia agar dapat membangun fondasi hukum yang kuat, adil, dan dapat dipercaya. Bagaimana, Saudara Alia? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Mbak Tia. Kok berhenti lagi? Moderator harus mengisi ruang-ruang kosong seperti ini, harus terus bergerak, jangan ada diam. Baik, Bapak. Baik. Untuk Terus? pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Holki. Saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan Mbak Meki akan saya jawab. Mungkin saya langsung ke jawaban karena pertanyaannya begitu panjang juga. Reformasi 1998 di Indonesia lahir dari tuntutan masyarakat untuk mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN yang sudah mengakar, meskipun reformasi telah membawa banyak perubahan positif, seperti peningkatan kebebasan berpendapat, desentralisasi, dan pemilihan umum yang lebih demokratis, praktik KKN masih sering terjadi. Berikut adalah analisis dan beberapa upaya serta solusi untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi yang pertama itu ada kontribusi reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi praktik KKN di tingkat lokal. Terus yang kedua, pembentukan lembaga anti korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan lembaga pengawas lainnya yang bertujuan untuk memerangi korupsi secara sistematis. Terus yang selanjutnya, partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan peran mereka dalam pengawasan pemerintah. Reformasi hukum, peningkatan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi dan transparansi, meskipun implementasinya seringkali lemah. Terus, ketika kita berbicara tantangan reformasi terhadap KKN, tantangan yang dihadapi oleh reformasi, satu itu budaya KKN yang mengakar. KKN sudah menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Terus upaya dan solusi, satu yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan edukasi tentang anti korupsi di sekolah dan masyarakat agar masyarakat lebih paham akan hak dan tanggung jawab mereka. Terus peningkatan pengawasan, memperkuat lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Terus penguatan hukum, melakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa undang-undang anti korupsi ditegakkan dengan tegas dan tidak tebang pilih. Terus yang keempat, pendorong pelaporan, menyediakan seluruh aman bagi masyarakat untuk melaporkan praktik KKN tanpa rasa takut akan pembalasan. Terus penanganan kasus KKN dengan uang, audit dan investigasi mandiri, mengadakan audit independen untuk memeriksa pengeluaran dan transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan uang besar. Peningkatan perlindungan pelapor, memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower untuk mengurangi ketakutan melaporkan praktik KKN, mendorong RUU perlindungan saksi, mengembangkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi saksi dan kasus korupsi. Mungkin ada sanggahan dari Mbak Meki atau kurang puas atau gimana? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Naufalia. Saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sabrina. Bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mendukung reformasi hukum di Indonesia? Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mendukung reformasi hukum di Indonesia sangat signifikan dan kompleks. Yang pertama, membantu meningkatkan daya gunanya upaya pemberantasan korupsi.
KPK didirikan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, independensi dan fleksibilitas. KPK ditugaskan untuk beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang ketiga, sinergitas dengan lembaga-lembaga lainnya. KPK bekerja sama erat dengan kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan sinergitas dalam penanganan perkara korupsi. Yang keempat, eskalasi kasus-kasus korupsi. Meskipun masih ada tantangan, KPK telah sukses dalam eskalasi banyak kasus korupsi yang dulunya dianggap tabu. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah berhasil membuka tabir khusus kasus-kasus korupsi yang dahulu sulit diselesaikan. Yang kelima, fokus pada pencegahan dan deteksi korupsi. Selain fokus pada penindakan, KPK juga aktif dalam pencegahan korupsi. KPK seringkali mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta mengajak partisipasi masyarakat dalam deteksi dan pelaporan tindak pidana korupsi. Yang keenam, tantangan dan rekomendasi reformasi. Walaupun KPK telah berkontribusi besar dalam pemberantasan korupsi, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Contohnya, perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019 telah menambahkan tekanan pada independensi KPK, sehingga perlu dilakukan reformasi untuk mengembalikan status independensi KPK. Dengan demikian, peran KPK dalam mendukung reformasi hukum di Indonesia sangat penting, tetapi juga membutuhkan evaluasi dan reformasi untuk memastikan efektivitasnya dalam waktu yang panjang. Bagaimana Saudara Sabrina? Baik, terima kasih Mbak Adel. Ya, sama-sama. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin dari Bapak ada tambahan atau bagaimana? Saya persilakan Bapak. Mohon maaf, untuk pertanyaan sudah dijawab semua. Mungkin dari Bapak ada tambahan atau mungkin dari pertanyaan jawaban yang kami sampaikan ada yang kurang bisa Bapak tambahin. Ya, terima kasih. Jadi tadi udah dijelaskan tentang reformasi hukum pasca reformasi. Saya kira memang reformasi hukum itu akan terus berjalan dan sampai kapanpun hukum itu akan mencari titik keseimbangan. Karena tentu ada hal-hal baru yang kemudian hukum itu harus mampu meresponnya. Dan politik itu juga memiliki andil yang cukup kuat dalam menentukan arah reformasi hukum khususnya di Indonesia. Misalnya tentang bagaimana undang-undang perampasan aset. Itu sampai detik ini belum disetujui oleh DPR. Karena jika disetujui maka hukum itu akan menjerat anggota DPR yang akan terkena kasus hukum. Dia bisa dimiskinkan karena undang-undang itu memungkinkan untuk menarik seluruh hak milik dari tersangka korupsi untuk diambil alih oleh negara untuk menutupi kasus hukum koruptor itu. Atau Gus Dur waktu itu jadi presiden mengusulkan undang-undang pembuktian terbalik. Itu juga tidak disetujui. Misalnya ketika orang disangkakan korupsi tetapi tidak cukup bukti, maka undang-undang pembuktian terbalik waktu itu Gus Dur mengusulkan bahwa
orang memang tidak disangka kok tidak bisa membuktikan, tetapi kekayaannya di luar nalar. Lalu kemudian hukum itu akan melihat dari mana uangmu. Nah, pembuktian terbalik. Termasuk untuk kasus-kasus narkoba misalnya. Nah, ini juga tidak disetujui oleh DPR. Atau belum sampai ke arah situ, karena kalau memang ini disetujui, itu akan menjadi korban yang cukup banyak. Ya. Ini bagaimana anggota DPR yang gajinya misalnya taruhlah 100 juta misalnya, tetapi kekayaannya bisa ratusan miliar. Itu sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Gitu. Inilah pentingnya bagaimanapun reformasi hukum, khususnya di Indonesia ini, dan tentu saja ini harus terus didorong bersama-sama. Saya kira begitu ya, saya ada mau kegiatan yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hilang.